Oke, kali ini kita kedatangan dua narasumber dari Mitra Wacana. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ramadhan Okta. Saya merupakan anggota Mitra Wacana dari tahun 2023. Jadi masih termasuk baru sih. Oke. Ya, kalau saya Christian Antonio Devara, saya juga merupakan anggota dari lembaga Mitra Wacana. Tapi saya 1 tahun sebelum Kak Lalai, jadi saya angkatan tahun 2020. Oke, mungkin teman-teman pada penasaran ya, apa sih Mitra Wacana itu? Oke, jadi sebenarnya singkatnya Mitra Wacana merupakan sebuah lembaga dan komunitas yang aware terhadap kasus human trafficking di perempuan dan juga laki-laki. Jadi kita tidak hanya berfokus pada perempuan, tapi untuk semua makhluk gitu. Pusatnya berada di Banguntapan, tetapi kita punya komunitas-komunitas lain yang ada di Gunung Kidul. Terus latar belakang dari Mitra Wacana itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi pada awalnya Mitra Wacana itu bentuknya forum. Dulu itu namanya bukan Mitra Wacana, tapi namanya PLIP atau Pusat Layanan Informasi Perempuan. Nah, semenjak tahun 2009 sampai 2010, Mitra Wacana berubah. Jadi maksudnya PLIP dari yang tadinya PLIP menjadi Mitra Wacana. Karena Mitra Wacana ini memilih menggunakan intervensi langsung terhadap penerimaan manfaat dengan strategi pengorganisasian dan advokasi. Terus, apakah dalam komunitas Mitra Wacana itu ada ditentukan gender atau dari pihak perempuan atau pihak laki-laki boleh masuk ke dalam komunitas tersebut? Sebenarnya lembaga ini tuh fokusnya tuh terhadap isu perempuan ya, tapi bukan berarti lembaga ini tidak menerima gender lain. Nah, gender lain itu bisa ikut berpartisipasi di dalamnya. Nah, lembaga ini memandang rata-rata anggotanya karena disatukan tuh dengan visi, tujuan, cerita masa lalu yang sama gitu. Pokoknya intinya siapapun yang ingin bergabung menjadi Mitra Wacana itu harus peduli terhadap isu terhadap perempuan. Jadi tidak hanya berpatok pada gender perempuannya aja, tapi yang penting fokus pada isu perempuan. Terus yang termasuk dalam sini tuh memiliki banyak latar yang berbeda. Latarnya seperti daerahnya, profesinya, agamanya. Ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Jogja. Nih Mas Devara juga dari Jogja. Ada yang dari luar Jawa gitu. Dan perbedaan itu nantinya menambahkan referensi dan sudut pandang yang lain dari organisasi gitu. Jadi organisasi Mitra Wacana ini dari perbedaan-perbedaan yang tadi disebut itu bukan menjadi masalah gitu sih. Maksudnya malah menjadi sebuah kekuatan tambahan untuk organisasi. Tetap sambung gitu ya, Yeah. Bhinneka Tunggal Ika. Yeah. Oke, teman-teman. Terus sejauh ini komunitas tuh bekerja sama dengan pihak mana saja sih? Mitra Wacana ini bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dari pemerintah, institusi, universitas, komunitas maupun lembaga. Contoh nyatanya tuh Mitra Wacana tergabung kemarin pada forum komunikasi apa ya Mas? Organisasi massa di DIY, terutama di daerah Bantul yang di dalamnya ada 100 organisasi massa dengan berbagai latar belakang. Nah, latar belakang kecil itu bervariatif, mulai dari dinas sosial, pusat konseling masyarakat, dan pusat konseling keluarga. Pokoknya intinya ini tuh merupakan kolaborasi. Terus apa sih strategi yang digunakan oleh teman-teman Mitra Wacana untuk menarik perhatian dari masyarakat gitu? Mungkin salah satunya kampanye, terus yang lagi kita garap sih mungkin itu podcast yang itu. Jadi kita podcast ini tuh mengajak beberapa kolaborator, seperti kan kita sering menerima mahasiswa buat penelitian gitu. Nah, kita tuh ibaratnya nggak mau mahasiswanya doang yang untung, kita juga harus dapat benefitnya lah gitu. Jadi
setiap mahasiswa yang ikut, maksudnya pengen kerja sama Mitra Wacana, kita terima ya kita juga ajak juga. Kalian membantu kita dalam bentuk apa nih? Ada bentuk podcast, ada bentuk kampanye juga lain-lain. Ada juga kadang kita juga bikin itu, mereka kita kasih kesempatan untuk membuat website, terus juga mereka mempresentasikan hasil karya mereka, jadi kita tuh mengasah kreativitas mereka juga ya sebenarnya. Cukup menarik ya. Pertanyaan selanjutnya nih, apakah sejauh ini tuh Mitra Wacana ini mempunyai resiko komunitas mendapat misalnya tuh kendala mendapat perizinan? Oke, masalah perizinan ya. Sebenarnya masalah perizinan itu bukan suatu hal yang rumit dan suatu hal yang dekat-dekat ini kita hadapi, tapi emang pernah ada suatu kasus Mitra Wacana itu mendapatkan perbedaan perlakuan gitu sebagai perkumpulan dibanding dengan organisasi sebagai yayasan yang lain. Perizinan yang dirasain itu lebih susah didapat gitu oleh Mitra Wacana. Hal ini tuh dikarenakan semua dokumen yang masuk harus diperiksa one by one, terus juga kita perlu bantuan dari notaris juga gitu, perlu bantuan pihak lain, jadi itu kan sungguh merepotkan ya. Terus latar belakang dari hal ini tuh sebenarnya karena organisasi masyarakat itu banyak yang dibubarkan. Nah, hal ini berdampak pada kemudahan dan kelancaran di perizinan di Mitra Wacana sendiri. Mungkin saya koreksi sedikit. Jadi sebenarnya kenapa Mitra Wacana tuh susah dapat perizinannya tuh, terutama tuh pada waktu ya seperti yang kita tahu ormas berkedok, waktu itu sebuah ormas Islam di Jakarta yang menimbulkan keonaran publik gitu. Nah, itu kan rame banget tuh di seluruh nasional kayaknya. Itu tuh makin bikin susah kita sebagai perkumpulan yang non yayasan gitu loh. Karena kan kayak nggak resmi gitu kan, kayak kita jadi gampang dicurigai lebih lah ini. Dipandang sebelah mata juga. Jadi memang dokumen-dokumen yang kita serahkan atau emang yang kita punya tuh harus jelas gitu, administrasinya ke pemerintah juga gitu. Biar pemerintahnya percaya kalau kita nih bukan organisasi abal-abal gitu lah. Tapi sebenarnya kita juga habis ngadepin tantangan baru ya, jadi kayak kita itu harus lebih ketat lagi menjaga sumber daya manusia. Nah, hal ini tuh dikarenakan hanya sedikit lembaga yang bergerak di bidang human trafficking seperti kita, Mitra Wacana. Jadi harus dijaga agar organisasi itu tetap ada dan tidak bubar, karena kita tuh sekarang makin realistis sih, karena remaja-remaja di Indonesia sendiri itu jarang untuk tertarik di bagian organisasi seperti ini gitu. Itu aja sih. Oke, mungkin teman-teman dari yang lain tuh pada penasaran ya, apa sih aset dari komunitas tersebut gitu? Ada nggak sih aset-asetnya misalnya dalam bentuk tanah atau apapun gitu? Sebenarnya aset itu adanya dalam bentuk bangunan rumah dan tanah ya. Iya benar. Ya kalau kita tuh nggak mulu-mulu. Dalam bentuk ilmu juga ya? Iya, ilmu juga, maksudnya sumber daya manusia yang kita punya juga kan itu juga bisa dibilang aset kan, kalau kita seperti itu. Ilmu yang kita dapat, pengalaman yang kita dapat, pengalamannya iya, itu bisa disebut aset. iya, Itu bisa disebut aset ya, karena kan aset itu nggak melulu tentang barang ya. iya melulu tentang barang, tapi tentang ilmu yang kita dapat juga. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman yang ingin bergabung ke Mitra Wacana itu penasaran apa sih peraturan-peraturan yang ada di Mitra Wacana? Oke, dari Mitra Wacana sendiri itu peraturannya kita selalu punya peraturan yang selalu diperbarui itu tiap tahun. Mungkin hal ini agar kita tuh semakin relevan dengan waktu gitu, up to date lah istilahnya. Setiap tahunnya peraturan yang kita bikin tuh harus relevan sama waktu sekarang. Kalau enggak kan kita nanti makin ketinggalan juga, makin susah juga menjalankan organisasi. Tapi sebenarnya di organisasi ini kita juga punya kode etik, jadi peraturan yang terus kita pegang untuk kedepannya gitu. Terus Selain
selain kode etik juga ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama satu organisasi. Kayak standar operasional pengelolaan organisasi, pengelolaan keuangan itu pasti ada peraturannya sendiri ya, karena kan kalau nggak ada yang mengatur juga takutnya berantakan. Dan ini juga nggak kalah penting sih, maksudnya kita punya strategi, salah satu strategi komunikasi yaitu yang membuat kita masing-masing per divisi itu jangan mengganggu pekerjaan divisi lain ya gitu. Apalagi kalau sampai mengambil keputusan buat divisi lain tersebut, kan nggak fair gitu sih. Oke, intinya saling kerjasama gitu Iya, ya. intinya yang paling penting koordinasi sih. Koordinasi dengan sesama anggota. Iya. Iya. Atau beda divisi, koordinasinya harus jalan. Dan saling menghargai juga kan divisi lain, tapi kita nggak boleh ngambil jatah mereka Iya. gitu. Oke. Tapi sebenarnya kita juga ada peraturan tambahan sih, misalnya ada yang melanggar gitu tidak sesuai dengan kode etik akan diberhentikan secara tidak hormat. hormat. Jadi secara cuma-cuma langsung dikeluarin. Dan mungkin ada satu lagi juga peraturan, anggota kita tuh nggak boleh terafiliasi dengan partai politik. Nah, karena hal tersebut tuh apa ya, penting banget sih kalau menurut organisasi, karena sebenarnya kalau cuma jadi anggota partai politik nggak apa-apa, cuman kalau udah sampai apa ya, punya tingkat tinggi di suatu partai politik tuh kan apa ya, kita jadi nggak bisa bedain, nggak bisa ketara biasnya dari si anggota kita tersebut kan. Misalkan dia kampanye, tapi posisi dia udah join 2 organisasi, partai politik sama organisasi kita Mitra Wacana. Nah, kan kita nggak tahu misal dia kampanye tuh sampai apa bendera gitu-gitu kan. Ini sebenarnya dia tuh mengkampanyekan ini tuh demi siapa? Demi organisasi kita agar terlihat baik, atau partai politik yang dia naungi gitu. Iya. Jadi itu intinya kenapa kita melarang betul kalau anggota kita terafiliasi dengan partai politik. Itu aja sih. Mungkin karena waktunya udah mau berakhir ya, mungkin sekian podcast dari Mitra Wancana. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih Ya, terima atas kasih kedatangan kalian ke sini. Iya. Juga udah dipanggil. Semoga dipanggil.